Ya, pemirsa memiliki pengalaman dan juga merasakan bagaimana menjadi seorang petani di daerah dapilnya tentu saja bisa mewakili suara rakyatnya ya Pak ya. Nah, seperti apa sih Kang kalau yang sudah Akang rasakan, apa nih yang memang betul-betul harus diperhatikan untuk kesejahteraan para petani tentu saja? Ya, yang pertama lahan pertanian kita ini belum tergarap secara maksimal gitu ya. Artinya tata cara pengolahan ini masih sangat konvensional. Berarti gitu pengetahuan ya. dari si Pengetahuan petaninya ya? untuk itu masih minim gitu ya. Kemudian sehingga produktivitasnya kurang. Itu satu hal. Yang kedua, ada beberapa tempat yang mungkin produktivitasnya menggunakan teknik-teknik baru sudah maksimal, tapi tadi kadang-kadang soal tata niaga dan perdagangannya tidak terkuasai, ditambah Manajemennya ya? infrastrukturnya kurang baik gitu. Nah, saya kebetulan mencoba bertani kalau di mana di Cipende, di Cirata itu saya mencoba ingin membuat contoh penanaman buah. Karena di daerah situ kan relatif enggak terlalu dingin tapi tidak juga terlalu panas ya di Cirata. Nah, jadi kami mencari beberapa bibit unggul buah, ada duren, ada mangga, ada manggis dan sebagainya. Mungkin ada 10-15 macam lah gitu ya. Di situ kita coba. Tapi nggak luas ya, sekedar mungkin 1 hektar gitulah. 1 hektar luas, ya. Pak. Gitu ya. Ya dibandingkan dengan kebun-kebun yang ingin dicapai untuk nasional atau apa, ya ini bisa dianggap sebagai demplot lah contoh gitu. Nah, kalau yang di Gunung Halu saya mencoba tata produksi singkong. Singkong kebetulan bibitnya dari Subang, kita coba alhamdulillah itu. Biasanya kan orang cuma menghasilkan 1 tangkal itu kadang-kadang hanya 2 kilo, 3 kilo. Nah, alhamdulillah yang saya tanam di Gunung Halu itu sampai 15-20 kilo Dari 1 tangkal gitu. Nah, artinya ini kan bagus. Nah, mudah-mudahan ini kemudian menginspirasi warga petani di sekitar itu untuk mencoba juga melakukan hal yang sama. Ya intinya kan kalau nanam singkong ya dibuat lubang, dikasih pupuk, terus kemudian bibitnya dipotong dengan baik, sebelum ditanam dicelup, dipupuk dan sebagainya. Nah, terus kemudian dirawat. Tapi itu melibatkan masyarakat sekitar? Ya, betul, melibatkan masyarakat. Ya, terus memang yang nanam ya masyarakat sekitar di situ kita libatkan sehingga nantinya kalau biasanya kalau masyarakat kan untuk pertama kan masih belum tertarik sehingga mungkin kita yang harus mau berkorban ya mungkin harus menyiapkan bibit dan sebagainya. Nah, tapi nanti kalau ternyata hasilnya bagus biasanya warga pengen coba gitu. Nah, itu yang saya harapkan tadi. Jadi kira-kira merangsang gitu ya, mengundang masyarakat agar bisa lebih kreatif untuk melakukan cocok tanam secara teknik yang lebih baik. Baik, kita terima telepon lagi ya Kang ya. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, silakan Pak Wahyudin. Begini, saya tuh tertarik ya kepada Pak siapa tuh? Kang Sis. Kang Sid ya. Siswanda. Atas kiprahnya. Karena begini, mudah-mudahan ini ada hikmahnya didengar oleh pejabat, oleh aparat. Karena kita nih sekarang di Indonesia kan serba impor. Nah, nanti kalau sudah sudah ada semacam subsidi bibitnya, lalu hasilnya bisa dijembatani untuk diekspor. Jadi kan kita makmur nih. Supaya apa? Supaya ke depan kita tidak mengekspor lagi tenaga kerja. Betul. Yang saat ini sedang mengharu biru atas mau dihukum matinya kan. Jadi harus berpikirlah, khususnya aparat-aparat di desa, di kecamatan, di kewilayahan, bagaimana merespon atas prakarsa masyarakat yang menanam bahan-bahan baku lah ya, seperti singkong, padi, buah-buahan dan seterusnya. Masa kita apel, jeruk aja dari Mandarin, dari Cina tuh. Betul. Keterlaluan ya. Pisang dari Thailand, Cobalah berpikir yang logis-logis aja, karena negara kita ini kan negara yang lebih makmur dari negara manapun. Tapi karena salah urus dan salah cara berpikir. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyudin. Nah, ini adalah
respon positif ya dari masyarakat. Nah, selain betul. yang tadi yang saat ini sudah dijalankan, selain dari sisi pertanian, Kang Sis punya apa lagi nih untuk memang memberdayakan masyarakat? Oke, pertama saya ingin sedikit menanggapi Pak Wahyudin tadi ya, Pak Wahyudin. Saya sangat sependapat, setuju sekali. Jadi seharusnya kita ini harus menjadi raja di bidang pertanian, di bidang produk alam ya. Karena apa? Indonesia ini ada di khatulistiwa. Modal alam itu apa sih yang utama? Air sama sinar matahari. Nah, Indonesia itu mempunyai air yang paling banyak, curah hujannya, dan juga mempunyai sinar matahari yang paling panjang dibandingkan oleh negara manapun. Jadi ibaratnya kita ini tidur, Tuhan yang sudah bekerja memberi air dan ini. Dan, masa kita tidur terus masa gitu ya. Artinya kalau ada kita usaha lebih mudah lagi. Istilahnya kita tidur saja, Tuhan sudah memberikan air dan sinar matahari. Jadi betul, sebetulnya kita malu kalau kita harus impor dan sebagainya untuk kebutuhan makan dan makanan dan buah-buahan dan sejenisnya. Kemudian yang tadi tesis tanyakan apa tadi? Selain pertanian, apalagi yang memang dilakukan? Ya, karena sebetulnya saya kan mempunyai latar belakang insinyur ITB ya, insinyur elektro. Dulu waktu mahasiswa udah biasa sering melakukan percobaan atau pelatihan teknologi tepat. Sehingga saya sejak mahasiswa memang mempunyai kegiatan sosial mengembangkan teknologi tepat. Misalnya dulu waktu mahasiswa kita sering dengan teman-teman di Masjid Salman ITB itu membantu pesantren-pesantren membuat misalnya air bersih gitu kan. Menyediakan alatnya. Menyediakan alatnya, processingnya. Karena zaman kira-kira saya waktu mahasiswa tahun 80-an itu kadang-kadang menyedihkan di pesantren itu. Aduh, sumber air langsung dari alam dipakai bersama dan sebagainya. Kadang-kadang kalau ada sakit kulit itu langsung semua gitu lah. Alhamdulillah gitu ya. Kita waktu itu mencoba mengembangkan misalnya adalah teknologi air bersih. Terus setelah itu ada beberapa yang lain yang mengundang, yang saya istilahkan adalah membangun kewirausahaan masyarakat. Dengan cara tadi mengembangkan yang saya istilahkan investor semut. Investor semut itu kan binatang yang kecil ya. Tapi dia itu bisa mengangkat 5-10 kali dari berat badan dia gitu ya. Makanya itu sebagai satu contoh luar biasa. Nah, investor semut itu adalah investor-investor di masyarakat yang kecil-kecil gitu ya, tapi bisa melipat gandakan kemampuan dia gitu ya. Baik, realnya seperti apa tapi realnya, nanti ya, tahan dulu. boleh. Baik, pemirsa, kami masukkan kembali tanya setelah jeda berikut ini.